sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saudara yang sekasih dalam Tuhan, bila seorang presiden atau pejabat pemerintah akan melewati jalan raya, biasanya di depan sendiri ada seorang atau beberapa petugas yang mendahului. Demikian juga bila ada iring-iringan komunitas mobil atau motor besar, kadang-kadang juga didahului oleh pembuka jalan atau forrider. Biasanya forrider memakai sirene atau suara yang keras yang menarik perhatian agar semua orang menepi dan memperhatikan siapa yang akan lewat. Yang menjadi pusat perhatian adalah ia akan lewat, bukan yang duluan lewat. Ya. Saudara sekasih dalam Tuhan, yang duluan lewat atau si pembuka jalan hampir tidak ada yang memperhatikan, bahkan dipandang pun tidak. Karena itu seorang rider haruslah orang yang benar-benar rendah hati dan tahu diri. Dia tidak punya hak untuk menonjolkan diri. Dia hanyalah seorang pembuka jalan. Apakah itu berarti bahwa si pembuka jalan tidak penting atau tidak diperlukan? Tentu saja tidak. Kalau tidak ada mereka, apa jadinya? Tidak ada orang yang memperhatikan, memandang yang akan lewat, bahkan memberi jalan pun tidak, sehingga perjalanan akan terlambat. Sebagai forrider atau pembuka jalan, perintis jalan bagi kedatangan Yesus ke dunia, itu adalah tugas atau peran daripada Yohanes Pembaptis. Seperti tiada arti, tapi penuh arti. Seperti tak berguna, tapi penuh makna. Yohanes adalah rider sejati yang tahu benar akan tugasnya. Dia seorang yang rendah hati dan sama sekali tidak memikirkan kepentingannya. Dari bacaan di atas kita bisa melihat bagaimana Yohanes menjalani kehidupannya. Hidupnya 100% untuk misi yang diembannya. Karena itulah dia dapat melakukan tugasnya dengan sangat sempurna. Tugas kita sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan Yohanes. Setelah kita diselamatkan oleh kasih Kristus, maka kita juga punya tugas untuk mengenalkan Kristus kepada orang lain. Apalagi kita sudah melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, kita harus membuka jalan dan menunjukkan jalan bagi orang lain untuk mengenal Yesus dan mengantar mereka datang kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita menyadari hal itu? Apakah kita punya hati yang cukup rendah untuk dapat melakukannya? Ataukah kita malah menjadi penghambat jalan karena keegoisan kita? Atau karena ketinggian hati kita? Kelihatannya kita seperti memberitakan Injil, tapi kenyataannya malah kita lebih menonjolkan diri kita, bukan Tuhan. Kita lupa tugas utama kita untuk memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Bukan kehebatan kita, bukan jabatan kita, bukan kepintaran kita. Di luar sana masih banyak orang-orang yang perlu dimenangkan. Masih banyak orang-orang yang butuh kasih Yesus. Beritakan Injil tentang Yesus, sehingga mereka bisa mengenal Yesus. Mari, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita berusaha dan berlomba untuk menjadi rider sejati. Beritakan tentang Yesus
selamatkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa yang hidup mereka tersesat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.